saya ucapin itu memang bajingan tuh Presiden Jokowi itu. Kan itu di dalam dalil itu suasananya berdebat politik itu, bukan saya menghina dia sebagai kepala keluarga. Sering saya ucapin kok di publik tuh, saya menghormati Pak Jokowi, dia baik sebagai kepala keluarga, tapi dia buruk sebagai kepala negara. Rasakno, Roky Gerung dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Tangkap, Gerung auto ketar-ketir nih, Denny Siregar dukung Polri. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau saya sih marah karena hinaan Roky Gerung ke Presiden Indonesia. Marah karena bangsat Roky itu bicara nggak jelas apa yang dia keluhkan sebenarnya. Tapi malah sedemikian ia merendahkan martabat Presiden Jokowi. Yang membuat saya tersentak itu adalah Roky Gerung menggunakan pilihan diksi yang menurut saya sangat kurang ajar. Halo, kembali lagi dengan saya, Endra Caniago, di channel YouTube Jurnal 45. Relawan Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaporkan akademisi Roky Gerung ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan kepada Jokowi. Dalam rekaman video yang ramai di media sosial, Roky Gerung tampak berbicara di suatu acara dan menyampaikan kritikan-kritikan kepada Jokowi. Ketua Barikade 98, Benny Ramdhani, yang merupakan salah satu organisasi relawan Jokowi, mengatakan dalam video yang beredar itu, Roky turut mengumpat kepada Jokowi. Pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya. Dia beranggapan bahwa pernyataan Roky Gerung sangat keterlaluan. Terlebih, Jokowi merupakan kepala daerah yang dipilih secara demokrasi. Tidak hanya penghinaan, Benny mengatakan Roky juga dilaporkan atas dugaan provokasi untuk melakukan aksi seperti yang terjadi pada 1998. Pihaknya juga membawa sejumlah barang bukti, bahkan dari kasus Roky sebelumnya. Terlebih, kata Benny, banyak pernyataan Roky yang bersifat serangan pribadi dan penghinaan. Menanggapi itu, loyalis Presiden Jokowi Denny Siregar turut berkomentar dan berharap pihak kepolisian segera memproses. Kita tunggu ya, selamat bekerja @divhumas_Polri, kata Denny Siregar dalam unggahan di Twitternya, Senin 31 Juli 2023. Sebelumnya, beredar potongan video pernyataan Roky Gerung yang melontarkan umpatan terhadap Presiden Jokowi dalam potongan video yang viral di media sosial. Awalnya, Roky Gerung berbicara soal ambisi Presiden Jokowi untuk mempertahankan legasinya. Roky Gerung kemudian menyinggung kunjungan kerja Presiden ke Cina beberapa waktu yang lalu yang membahas soal Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Tak hanya itu, Roky juga menuding Jokowi ikut campur dalam koalisi partai politik jelang pemilu 2024. Roky berpendapat Presiden Jokowi melakukan hal-hal tersebut karena memikirkan nasibnya sendiri. Roky Gerung lantas melontarkan kata-kata yang sangat keras dan kasar dengan menyebut bajingan, tolol dan pengecut kepada Presiden Jokowi. Roky Gerung memang harus dilaporkan. Dalam pasal 218 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sementara pasal 219 berbunyi, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Jadi sudah jelas, Roky pantas dilaporkan dan diciduk. Roky Gerung ini otaknya sudah konslet, meskipun mengklaim dirinya sudah paling berakal sehat, padahal akalnya sudah digadaikan dan ditaruh di belakangnya. Sebab kalau akal itu bekerja dengan baik, tentu saja tidak keluar kata-kata kasar seperti itu. Tapi ini si Roky telah mengeluarkan kata-kata yang jelas saja bukan kata-kata intelektual. Roky mungkin sudah stres dan frustasi berat dalam menyerang Jokowi, tetapi tidak juga tumbang-tumbang selama ini. Karena akal Roky sudah beku dan mengalami penyumbatan darah ke otaknya, akhirnya Roky mengeluarkan kata-kata yang hanya seharusnya keluar dari mulut preman karbitan yang baru belajar malak. Kasihan benar manusia yang satu ini, sudah tidak jelas orientasi anunya kemana. Kini malah mengeluarkan kata-kata yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Untung belum tentu, buntung sudah menanti.
KPK misalnya udah menelisik masuk menguliti proyek Formula E ini karena memang banyak banget kejanggalannya. PKS serang Heru Budi soal Formula E 2023, rugi ratusan miliar rupiah. Loh, bukannya dari era Anies udah rugi? Gitu kok dulu dibilang untung, malah buntung? Anies Baswedan menurut Profesor Romli sudah melanggar undang-undang penyalahgunaan wewenang. Dan sejak awal, Anies sudah membebankan kegiatan Formula E itu pakai uang APBD. Padahal nggak ada perencanaan sebelumnya. Kalau ini nggak nyangkut duit rakyat sih, ya bodoh amat lah. Bodoh amat ya, ngapain pusing-pusing urusan seperti itu. Tapi karena ada uang rakyat yang digunakan sejak awal, yang jumlahnya tuh 1,5 triliun. Dan itu entah kemana. Jadi wajib kita plototin ini barang. Pegiat media sosial Yusuf Domdom alias Yusuf Muhammad menyoroti pernyataan politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang mengatakan bahwa kerugian Formula E 2023 mencapai ratusan miliar rupiah. Yusuf pun menyindir dan melontarkan pertanyaan terkait Formula E yang diklaim rugi. Bahkan, Yusuf menyinggung jika PKS salah data karena mengatakan Formula E rugi mencapai ratusan miliar rupiah. Ketidakpercayaan Yusuf tersebut karena ada klaim dari pihak yang menurutnya geng sebelah justru menyebut jika Formula E itu meraup keuntungan sampai triliunan rupiah. Diketahui bahwa anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Suhud Alinuddin, mengatakan gelaran Formula E merugi hingga ratusan miliar. Itu karena pengeluaran ajang itu mencapai 129 miliar rupiah, sementara pendapatannya hanya sekitar 25 miliar rupiah. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan klaim pihak Anies beberapa waktu yang lalu. Dari pihak Anies mengklaim Formula E akan tetap menguntungkan Pemprov DKI Jakarta secara ekonomi. Jika merujuk studi dampak ekonomi yang tercantum dalam proposal penyertaan modal daerah atau PMD PT Jakarta Propertindo TA 2020 kepada Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2019, disebutkan kurang lebih keuntungan ekonomi dari Formula E tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 1,567 triliun rupiah. Jadi, siapa yang benar ini? Anies atau PKS? Jika dilihat, klaim Formula E untung triliunan itu tidak benar. Dan pernyataan PKS soal Formula E rugi di era Heru Budi hanya sebagai pihak oposisi yang sengaja menyerang Pemprov DKI. Padahal di era Anies, Formula E disebut menderita kerugian hingga 1,9 triliun rupiah dalam 4 tahun terakhir penyelenggaraannya. Tapi Anies dengan PD-nya bikin kontrak sampai 5 tahun, melebihi masa jabatannya sendiri. Bahkan Anies tidak malu mengakui bahwa dalam 3 tahun pertama, gelaran Formula E di Jakarta akan mengalami kerugian. Iya, rugi di rakyat dong, kan uangnya dari APBD. Anies mana merasakan rugi kan? Bahkan di dalam studi kelayakan pertama yang dibuat oleh Jakpro, Formula E disebut untung oleh Jakpro. Namun sesudah diaudit oleh BPK, ketahuan bahwa Jakpro tidak memasukkan komitmen fee sebagai biaya. Tapi melihat hal ini, PKS malah diam. Di mana PKS pada waktu itu sibuk jilatin Anies ya. Sekarang kerugian belum terbukti, PKS malah kuar-kuar minta diaudit. Hanya PKS yang ngotot untuk memaksa, memuji, membabi buta. Anies dibilang banyak prestasi lah. Sekarang secara tidak sadar PKS menyiratkan Anies tidak becus. PKS secara tidak langsung menyindir Anies tidak sanggup menyelesaikan masalah di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain, meminta PJ Gubernur DKI Jakarta menangani masalah itu dalam waktu singkat. Dikira PJ Gubernur DKI Jakarta menjabat sampai 5 tahun. Anies saja 5 tahun tak bisa apa-apa. Normalisasi dihentikan, naturalisasi tidak dikerjakan. Banyak janji kampanye yang isinya kosong dan bohong. Tapi PKS tidak pernah ribut soal ini. Kalau ada partai yang paling tidak bisa dipercaya, maka PKS jawabannya. PKS membuktikan bahwa Anies tidak mampu, sehingga memberikan target kepada Heru yang bahkan masih belum menjabat. Begitulah contoh politik yang tak jelas yang dipertontonkan oleh PKS. 5 tahun diam saja, malah memuji orang yang tak layak dipuji. Bapak Anies yang terhormat hanyalah gubernur yang kebetulan beruntung karena didukung komplotan dungu penjual agama yang tinggal di Jakarta, yang seharusnya dihuni oleh penduduk yang memiliki kemampuan menggunakan akal sehat.